Oke. Itu pas masuk katanya lu nggak tahu kok anak lu ikut daftar juga. Gue nggak tahu karena dia ngomongnya cuma sama mamanya doang gitu ya kan. Tiba-tiba gue lagi ada acara juga Vio waktu itu. Galak kali sebagai bapak makanya. Jadi tuh waktu itu tuh Zi memang udah pengen cita-citanya tuh ke papa, kayak papanya. Peci lu terbalik. Nah, yang garis itu udah di belakang. Dah. Oh iya Allah, detail banget dia ya. Sama aja. Coblos nomor 2. Oh iya, kan kita mau itu ya? Iya. RI untuk RI, Raffi Irfan untuk Republik Indonesia. RI. Irfan. RI tuh. RI bener. Tapi anak 5 nih. Sama saya juga 5. Banyak ya, banyak. Sama ada kembarnya juga lagi. Ada kembar sama, kita punya kembar kan. Nah balik lagi ke Z yang tadi ketika daftar gimana ceritanya? Iya, jadi Zi memang cita-citanya kan pengen dari kecil juga, aku pengen kayak papa pokoknya gitu di dunia entertain gitu. Jadi waktu itu Zi tuh memang aku lagi nganterin dia lagi syuting iklan gitu, terus dia kan senengnya kan dance gitu, terus aku bilang Zi kamu ngedance gitu nggak capek apa? Terus ada salah satu talentnya bilang, tante itu Zi masukin aja JKT48 lagi buka registration gitu kan. Ya udah coba aja, aku juga nggak tahu sebenarnya JKT48 itu seperti apa gitu kan. Ya udah diikutin. Jadi pada saat audisi gitu kan terus dikepilih segala macam kita juga jadi nggak tahu ya. Nggak tahu aku, kalau nggak ngomong. Oke, nah sekarang kan sudah jadi member JKT48 ya. Ada kok ya gimana ya, satu sisi anak harus profesional, harus tahu bagaimana yang dikerjakan di sana. Kan bajunya juga kata orang minim-minim. Sementara orang tuanya bawain acara religi itu jadi berat. Pastilah dilematis lah jadi ya. dilematis Tapi banget gini, ya. tapi balik lagi mungkin ya gue berpikirnya kita pun bisa seperti ini karena kita udah melewati banyak hal. Ya, benar. Jadi jangan sampai juga nanti udah ngerasa dirinya baik ternyata kedepannya jadi nggak baik. ya. Makanya tapi tetap aja ya walaupun dia sekarang itu kadang-kadang juga pakaiannya juga kadang-kadang gue juga sebagai ayahnya jegah gitu ngelihatnya gitu ya. Tapi mikir lagi ya tapi kalau nanti nggak ada nggak dikasih kesempatan besok-besok malah dia ntar malah nyari-nyari. Anggap ini dalam rangka proses. Dalam rangka proses, tapi yang jelas tetap dibekalin bagaimana. Jadi pengennya sih nanti seiring waktunya dia ini dia akan berpikir sendiri yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Jadi pemikiran itu dari dia bukan dari kita yang hanya ngomong tapi dia nggak lakuin gitu. Oke. Katanya mau ada ditanyakan juga. Enggak, tadi ada artikel. Tadi sempat ada artikel. Artikel. Ya. Tentang jin. Kita lihat ya nih. artikel ya. Mana artikelnya? Tuh. Kagak nongol kan? Karena dia yang ngetek coba. Iya. Assalamualaikum, mari kita lihat dulu artikel yang satu ini. Tuh kan. Mana Pi? Ada kalau saya. Dilarang untuk berpacaran. Ayah Ji JKT48 minta anaknya lakukan ta'aruf. Kalau ada jodohnya langsung nikah. Iya. Saya siap. Maksudnya saya siap doain. Iya, bantuin cari. Jadi saksi. Saya siap. Tapi kan ada Ustadz Dery nih ya kan. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang ta'aruf ini kan ta'aruf sebenarnya jangan sampai salah pengertian. Ta'aruf ini adalah perkenalan. Benar ya Ustadz ya? Jadi dari tahap ta'aruf itu nanti ada lanjutannya lagi. Jadi orang juga kalau misalnya yang namanya mau nikah juga harus kenal dulu. Betul. Dan kita ini sebagai orang tuanya juga tahu dia sama siapa, kenal sama siapa, dan sosoknya ini seperti apa gitu. Dari ta'aruf itu nanti ada lanjut lagi yang namanya proses hitbah kalau memang cocok dari ta'arufnya. Setelah itu baru akad nikah, bukan gitu ya Ustadz ya? Pinter juga Fadli, hebat ya. Jangan tiap hari, Mas. Tiap subuh. Udah berapa rapot? Dia tiap hari juga noh, nanya mulu. Iya. Doain ya aku nanti akan mamanya dia. Ya, ta'aruf itu sebetulnya seperti apa? Jadi sebetulnya sederhana aja, bedanya antara ta'aruf dengan pacaran itu sedikit aja. Ya. Jadi kalau ta'aruf itu mengenal budi, kalau pacaran mengenal body. Nah, itu bedanya. Nah, itu bahaya. Udah jelas ya. Jadi di dalam Islam, di dalam Islam itu nggak ada pacaran sebetulnya. Sebetulnya pacaran itu berasal dari kata orang-orang kita dulu tuh kalau orang sudah dipinang, nah itu dia kasih kinai. Pacar. Nah, jadi orang yang pacaran itu dulu bahasa itu sebetulnya maknanya positif.
Ya orang kalau sudah pakai ina itu jangan dilamar lagi, berarti dia sudah dipinang orang. Udah ditandain, pacarin. Oh, dia udah dipacarin, Dikasih dia pacar. udah dipacarin. Ya, teman hari ini kan jahilnya sebagian besar kita menganggap pacaran itu hal yang lumrah. Ada ayah yang mengizinkan anaknya dipinjam 2 jam, 3 jam, nonton bioskop. Terus dia bilang jangan pulang kemalaman ya, jam 11 paling lambat. Kan bahaya banget. Iya, jadi kalau ada 2 orang yang saling mencintai, laki-laki dan wanita, tidak ada solusi untuk mereka selain menikah. Nah, jadi kalau nanti anaknya sudah minta menikah sama Ustadz Fadli, nikahkan saja. Iya. Ya, Amin. nikahkan saja dan mudah. Orang yang mempersulit pernikahan, maka tanpa sadar dia telah mempermudah perzinahan. Jadi orang ini dua-duanya udah pengen kebelet nikah nih, terus ayahnya bersulit, nanti kawin sendiri nanti bahaya. Nanti baru nangis darah semua, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Orang kemarin dia datang baik-baik mau nikah, dan tidak boleh kita menolak seorang lamaran laki-laki dengan alasan dunia. Contohnya yang nikah ini bukan PNS, nggak terima, nggak ada. Yang nikah ini bukan orang Sunda, saya nggak mau, itu alasan dunia. Tapi kalau alasannya agama, kita boleh menolak. Umpama dia beda agama, Betul. ataupun dia ketahuan lah dia seorang pemabuk. Yang jelas kita tahu dia orang ini tidak benar untuk jadi imam dari anak Iya. kita, boleh kita larang. Saya ingat ini Ustadz, saya mendengar perkataan dari Rasulullah bilang bahwa siapapun yang punya anak perempuannya, Yang menjaga dia bisa dia jaga anak perempuannya, kesuciannya sampai dia menikah. Itu adalah salah satu tiket surga untuk Wajib surga untuk ayah. Apalagi Gitu nih yang loh. kita akan hadirkan seorang ibu yang mempunyai anak perempuan dan ini penghafal Quran. Kita sambut yuk, ini adik saya juga nih, Risma dan ibunya, ayo. Hai, Assalamualaikum Risma. Wah, udah pakai jalan ini. Risma. Wah, Masya Allah. Wah. Kak Irfan kaget tuh, coba duduk. Ya Allah, ya Allah. Sini. Risma. Risma, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget, biasanya Risma masuk pakai kursi roda. Ini jalan dituntun ibu ya? Ya, Iya. Bahagia nggak hari ini? bahagia. Bahagia dan banyak Pak. Apalagi nih ya, Risma ini di tengah keterbatasannya, Risma berhasil menjadi hafiz Quran, Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, seperti apa perjuangannya nanti kita dengarkan ya, tetap di sini di FYP For your pagi.